warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kembali kita akan lanjutkan membaca syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah fi Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan bait yang ke-34. Qala an-nadhimu الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين ومن لمم كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. Beliau rahimahullah mengatakan di bait yang ke-34 yang artinya, ilmu adalah wahai orang-orang yang memilikinya, atau al-ilmu ya sahi, ilmu wahai teman-temanku, yastaghfir li sahibihi ahlus samawati wal ardin, semua penduduk langit dan bumi memohonkan untuknya ampunan, min lamami, dari dosa-dosa kecil. Kadzaka tastaghfirul hitanu fi lujajin, demikian juga ikan-ikan di dalam lautan mereka memohonkan juga ampunan, fid dawi wadh-dhulami, di malam hari dan juga di siang hari. Di beliau di sini menyampaikan di antara keutamaan ilmu adalah dimintakan ampunan oleh semua penduduk langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam lautan pun terus memohonkan ampunan untuk mereka. Siang dan malam mereka beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, hadhani al-baitan bayyana fihima rahimahullahu fadilatan 'azimatan li ahli al-ilmi. Di dua bait ini Syekh Hafiz rahimahullah menjelaskan keutamaan para ulama dengan menyebutkan keutamaan yang sangat agung. وهي أن أهل السماوات والأرض يستغفرون له حتى الحيتان في الماء, yang mana penduduk langit dan penduduk bumi memintakan untuknya ampunan sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Kama jaa fi hadits Abi Darda, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya seorang alim dimintakan ampunan oleh orang-orang yang ada di atas langit, dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan juga orang-orang yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, demikian juga ikan yang ada di dalam air. Wa jaa fi hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu, demikian juga disebutkan dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, pernah suatu ketika disebutkan dua orang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun, salah satunya adalah orang yang ahli ibadah dan satunya lagi adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Dua orang yang disebutkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ahli ibadah dan satu orangnya lagi adalah orang yang berilmu. Thumma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan alim, keutamaan ulama atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ini atau membandingkan keutamaan seorang ulama dengan ahli ibadah dengan keutamaan beliau atas para sahabat beliau,
keutamaan beliau atas seorang dari sahabat yang paling rendah kedudukannya atau keutamaannya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan bumi sampai-sampai semut yang ada di dalam lubangnya dan juga sampai-sampai ikan, mereka semuanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dan dihasankan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dan beliau membandingkan keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Beliau menggambarkan perbedaan keutamaan seorang alim dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaan beliau alaihi salatu wassalam dengan sahabat yang paling rendah keutamaannya. Tentu ini bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan betapa tingginya dan besarnya keutamaan orang yang berilmu atau ulama dibandingkan dengan ahli ibadah. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling baik di antara kalian, itu juga sudah cukup untuk menggambarkan besarnya keutamaan orang-orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menguatkan dengan membandingkan keutamaan beliau dengan keutamaan sahabat beliau yang paling rendah. Ini tentu menunjukkan betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga di lanjutan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini yang menjadi pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, bahwasanya Allah dan para malaikat dan penduduk langit, yaitu para malaikat dan penduduk bumi seluruhnya tanpa terkecuali, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di dalam air, mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang memiliki ilmu, apalagi mereka yang mengajarkan ilmu kepada orang banyak. Al-ilmu ya sahi, di dalam bait ini disebutkan ilmu ya sahi yastaghfir li sahibihi. Al-ilmu ya sahi, ya sahi ini adalah bentuk tarkhim ya sahib. Jadi tarkhim dalam bahasa Arab adalah menghilangkan huruf akhir dari kalimat. Ya, asal dari ya sahi di sini adalah ya sahibi, tapi ditarkhim dengan dihilangkan huruf akhirnya yaitu huruf ba, sehingga menjadi al-ilmu ya sahi. Li sahibihi ahlus samawati wal ardin, ay man fis samawati wa man fil ard yastaghfiruna li talibil ilm. Itu semua yang di langit dan di bumi memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Ahlus samawat al malaikah, penduduk langit adalah para malaikat. Ya. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan maksiat dan kesalahan kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka seluruhnya malaikat dengan jumlahnya yang begitu banyak, ya. Di setiap langit, ya, ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah. Semua malaikat Allah tabaraka wa taala memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Wa jaa dzikru istighfaril malaikati li'umumil mu'minin fil Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat memohonkan ampunan secara umum untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu."
malaikat-malaikat yang membawa arsy dan orang-orang yang ada di sekitar mereka atau malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman dengannya, itu beriman dengan Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa malaikat memintakan ampunan untuk orang-orang beriman secara umum. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya menyebutkan tentang para malaikat memohonkan ampunan secara khusus untuk para penuntut ilmu. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan tentang ayat tadi, lakin hadzal istighfar li ahli ilmi fihi khususiyah. Tetapi istighfarnya malaikat, permohonan ampunan oleh malaikat untuk para penuntut ilmu, untuk para ulama, ini adalah permohonan yang khusus. Memang secara umum mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman, tapi mereka meminta secara khusus ampunan untuk para penuntut ilmu. Dan ini tentu sebuah kekhususan, dan ini adalah sebuah keistimewaan bagi para ulama dan para penuntut ilmu. Min lamami, tadi disebutkan al-ilmu ya sahi yastaghfir li sahibihi ahlus samawati wal ardin min lamami. Min lamam, al-lamam muqarabatul ma'siyati min ghairi muwaqa'ah. Lamam artinya mendekati maksiat tanpa jatuh melakukannya. Wa yu'abbaru bihi an saghairidz dzunub, dan lamam ini biasanya disebutkan untuk dosa-dosa kecil. Wa fi hadza tanbihun ila fadilatin li ahli al-ilm, dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Wa hiya bu'duhum 'anil kaba'ir wal ma'asi wal atham, yaitu mereka adalah orang-orang yang jauh dari dosa-dosa besar, mereka adalah orang-orang yang jauh dari maksiat dan kesalahan. Bima atahumullah min basiratin bidinihi wa bi asma'ihi wa sifatih. Mereka menjauhkan itu semua karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari ilmu. Ya, berupa ilmu tentang agama, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'u fi dzunub yaqa'una fi umurin hiya minal lamam. Kalaupun mereka jatuh kepada dosa atau melakukan maksiat, maka yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa kecil. Dan ini tentunya menjadi keutamaan bagi para penuntut ilmu dan sekaligus sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, untuk menjauhkan diri dari semua maksiat, untuk menjaga diri agar tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Tidak layak dan sangat aib bagi para penuntut ilmu melakukan dosa besar, apalagi kalau dosa besar itu adalah dosa yang dilakukan berulang-ulang. Maka ini sangat bertentangan dengan sifat para penuntut ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan berupa ilmu, memahami agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Ya. Kalaupun mereka jatuh pada perbuatan dosa, maka dosa itu adalah dosa kecil. Dan tentu dosa ini tidak dia lakukan terus-menerus. Ya. Dosa ini tetap dia berusaha untuk menjauhinya. Bukan berarti ini adalah sebuah pembenaran, ya. Tetapi ini menunjukkan keutamaan mereka, bahwa para penuntut ilmu atau orang yang berilmu, mereka adalah orang yang paling jauh dari maksiat. Kalaupun mereka jatuh kepada perbuatan maksiat atau melakukan dosa, maka dosa itu masih dalam kategori dosa kecil. Dan itu Allah Subhanahu wa taala bisa menghapusnya dengan istighfarnya para malaikat untuk mereka. Qala Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, kesalahan, perbuatan keji, illa al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Qala
Kadzaka tastaghfirul hitanu fi lujajin minal bihari. Demikian juga ikan-ikan yang ada di dalam lautan beristighfar, memohon ampunan untuk para penuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu. Aidan idhafatan ila istighfaril malaikah liman fil ardi, fal hitanu allati fil bihar tastaghfiru li ahli ilm. Tambahan dari istighfarnya malaikat kepada orang-orang yang di bumi, khususnya orang-orang yang berilmu, fal hitanu allati fil bihar tastaghfiru li ahli ilm. Maka ikan-ikan yang ada di dalam laut beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Wa marra ma'ana fil hadis hatta an-namlata fi juhriha. Dan sudah dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hatta an-namlata fi juhriha, sampai-sampai semut yang ada di dalam lubangnya. Mereka juga beristighfar, memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu, untuk para ahli ilmu. Wa ba'dul ahli ilm talammasa fi hadha ba'd al-hikam. Sebagian ulama berusaha mencari-cari hikmah di balik keutamaan ini, yaitu kenapa makhluk-makhluk ini semuanya memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu, sampai-sampai semut, kemudian ikan juga beristighfar, memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu atau para ulama. Sebagian ulama menyebutkan atau berusaha mencari hikmahnya. Apa hikmah di balik itu semua? Faqalu, mereka mengatakan, naf'ul alim, naf'ul alim la yakhtassu bin nas. Manfaat orang yang berilmu itu tidak hanya khusus untuk manusia, bal yashmal al hayawanat wa ma fil bihar wan namal wa nahwi. Tetapi manfaat orang yang berilmu mencakup binatang yang ada, mencakup binatang dan juga ikan yang ada di dalam laut, begitu juga dengan semut dan hewan-hewan yang lainnya. Li'anna al-alim awalan yubassiru an-nasa bid-din. Karena orang yang berilmu atau ulama, yang pertama mereka ajarkan ilmu adalah, yang pertama mereka ajarkan ilmu agama adalah manusia. Fa idza istaqamu hasalat al-khairat wal barakat. Jika manusia istiqamah, mereka baik, maka akan muncul kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Bainama idza baqiya an-nasu ala dhalalihim wa inhirafihim fasadat as-samawati wal ard. Berbeda kalau manusia tetap di dalam kesesatannya, mereka tetap menyimpang, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Fatadarrarul hitanu wal hawamu wad dawab. Hingga dengan demikian binatang-binatang juga kena imbas dari kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Ikan, kemudian serangga dan binatang-binatang semuanya akan kena dengan imbas perbuatan buruk manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan ulah manusia, dengan perbuatan manusia. Nah, ketika manusia mendapatkan ilmu, dipahamkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang berilmu tentang agama, sehingga dia taat kepada Allah dan berusaha melakukan kebaikan, maka akan muncul kebaikan dan keberkahan yang itu akan dirasakan oleh semua makhluk, oleh manusia, oleh binatang-binatang, sampai-sampai binatang yang ada di dalam lautan. Wa min janibin akhar, dari sisi lain, fa innal alim aidan yubayyinu lin-nas ar-rifqa ma'a bahimatil an'am wa husna at-ta'amul. Di sisi lain, para ulama, orang-orang yang berilmu menjelaskan kepada manusia untuk berbuat baik kepada binatang, untuk berbuat baik kepada binatang ternak dan memperlakukan mereka dengan baik. Baik itu tatkala menyembelihnya, yang juga ada di dalam perintah Nabi SAW. Begitu juga tidak membebani binatang tersebut untuk membawa barang atau sesuatu di luar dari kemampuannya, tidak boleh menyakitinya, dan seterusnya dari anjuran-anjuran Nabi SAW. Dan itu yang menyampaikannya adalah para ulama.
Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Fahadil asya min khairil alim wa barakatihi. Ini adalah bagian dari kebaikan dan juga keberkahan seorang ulama. Tasilu ilaiha, yang kebaikan itu sampai kepada binatang-binatang. Bima atahu Allah azza wa jalla min ilmin wa badlin lahu wa nushin linnas wa tawjihin wa irsyadin. Itu mereka lakukan dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa ilmu dan juga usaha mereka untuk memberikan kebaikan, menasihati manusia dan juga untuk menunjukkan kepada mereka kebaikan dan jalan-jalan kebaikan. Jadi inilah hikmah yang disampaikan oleh sebagian ulama, kenapa binatang-binatang tersebut beristighfar untuk orang berilmu, beristighfar untuk para penuntut ilmu, dan beristighfar untuk para ulama. Karena mereka juga mendapatkan kebaikan. Mereka juga mendapatkan keberkahan dari keberkahan para ulama atau orang-orang yang berilmu. Wa qawluhu rahimahullah fi ad-daw'i wadh-dhulami ay fil laili wan nahar mustaghfiratan lah. Fi ad-daw'i wadh-dhulami artinya di malam hari dan di siang hari mereka beristighfar untuk para ulama. Mustamirratan fil istighfar, dan terus beristighfar. Jadi istighfarnya malaikat, kemudian binatang-binatang yang disebutkan dalam hadis tadi, ini tidak sekali dua kali, tapi sepanjang malam dan sepanjang siang dan terus menerus. Bisa kita bayangkan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, khususnya para penuntut ilmu, berapa keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berilmu, oleh para penuntut ilmu, ketika semua makhluk ini memohonkan untuknya ampunan. Berapa jumlah ikan yang ada di dalam laut? Berapa jumlah semut yang ada di dalam lubangnya atau di daratan ini? Kalau kita hitung binatang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, cara langsung mereka yang beristighfar untuk para penuntut ilmu, kita tidak bisa menghitungnya. Ditambah lagi dengan binatang-binatang yang lain, dengan jumlah mereka yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditambah lagi istighfarnya para malaikat untuk mereka. Ini tentu sebuah keutamaan yang sangat-sangat besar, yang semestinya dan sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang beriman tergerak, termotivasi untuk menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik untuk belajar ilmu dan berada di atas jalan ilmu, apalagi sampai dia mengajarkannya kepada manusia. Maka kebaikan ini akan bisa kita dapatkan hanya dengan ilmu. Kebaikan yang seperti ini tidak akan kita dapatkan dengan harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini tidak bisa kita dapatkan dengan jabatan yang hanya kita jadikan sebagai bangga-banggaan di hadapan manusia. Keutamaan ini, keistimewaan ini tidak bisa kita dapatkan dengan dunia beserta isinya. Tapi ini bisa kita dapatkan dengan ilmu. Dengan ilmu agama yang kita pelajari lalu kita ajarkan kepada manusia. Maka nasihat bagi kita semua adalah untuk terus belajar. Dan apabila kita belajar, amalkan. Kemudian berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut, ajarkan kepada orang yang ada di dekat kita, dan jangan memandang berapa jumlah orang yang kita ajarkan, berapa orang yang mendengarkan kita. Ya, yang terpenting adalah kita memiliki niat untuk menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas ilmu dan juga istiqamah di dalam mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Semoga apa yang kita baca dari penjelasan Syekh bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.